Selamat tengah malam teman-teman dari stasiun Cepu. Nah, jadi saya sekarang lagi berada di kota Cepu yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tadi saya baru aja turun dari bis double decker Jetbus 5 Garuda Mas yang Mercedes-Benz 2445. Dan sekarang ini saya mau melanjutkan perjalanan naik kereta api Pandalungan dengan jadwal sekitar pukul 3:30 pagi dari sini. Sebenarnya saya bisa sih ngejar naik kereta api Sancaka Utara menuju ke Surabaya, tapi ada beberapa pertimbangan teman-teman. Yang pertama, kereta api Sancaka Utara itu turunnya di stasiun Surabaya Pasar Turi dan jadwal ketibanya itu sekitar jam 3 pagi lah. Yang mana jam segitu belum ada transportasi yang menuju ke kota saya, yaitu kota Sidoarjo. Jadinya sama aja saya bakalan luntang-lantung juga di stasiun Pasar Turi. Dan kalau saya lanjut naik ojek online langsung sampai Sidoarjo, tarifnya juga lumayan. Karena saya lagi mau ngirit, yaudah saya nongkrong aja di sini. Soalnya di sana itu ada coffee shop kayaknya menarik, banyak orang nongkrong 24 jam. Jadi saya mau nongkrong aja ngopi di sana sampai nanti jadwalnya kereta api Pandalungan. Nah, ini ada kereta apa lagi nih yang mau masuk? Nyala soalnya lagunya. Sudah masuk kereta api penumpang Sancaka Utara diberangkatkan dari stasiun Cilacap dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah itu teman-teman, Sancaka Utara dia mau masuk nih. Berangkatannya dari sini kalau salah 0056 deh. Dan untuk Sancaka Utara sendiri sebenarnya ada tarif khusus ya. Kalau kita ke Surabaya, tarifnya itu yang eksekutif 150.000, sedangkan yang ekonominya dia 105.000 teman-teman. Dan alasan kedua kenapa saya pilih Pandalungan teman-teman adalah karena tanpa tarif khusus pun Pandalungan dari Cepu itu sudah murah. Tarifnya cuma Rp160.000 aja, dan dia kelasnya sudah kelas eksekutif semua. Sebenarnya saya kalau naik Pandalungan itu bisa turun di stasiun Sidoarjo, tapi kalau ke Sidoarjo tarifnya 320.000, 2 kali lebih mahal. Jadi saya pilih tetap naik Pandalungan aja, turunnya nanti di Gubeng. Dari Gubeng saya bakal lanjut naik kereta api komuter lain, kereta api lokal dengan jadwal tadi pukul 6 deh kalau nggak salah, ya sekitar pukul 6 pagi lah. Nah, Sancaka udah masuk teman-teman di stasiun Cepu. Nah ini dia coffee shopnya teman-teman. Yuk kita beli kopi dulu, sekalian nongkrong deh. Namanya Calon Mantu. Let's go. Ini 24 jam mas. Mantap. Donatnya berapaan mas? 8.000. Boleh deh donat 1. Oke, ini yang aku pesan teman-teman. Jadi aku beli kopi gula aren sama beli donat. Tahu habisnya berapa? Cuma 22.000 aja. Jadi kopinya 14.000, donatnya 8.000. Wah, gokil sih, mantep ini. Nama tempatnya Calon Mantu, dia ada di stasiun Cepu. Dan kalau kalian udah masuk ke dalam pun kalian masih bisa pesan nih. Ada akses khususnya teman-teman buat kalian bisa pesan dari dalam. Mantap, terbaik. Dan di sini juga ada fasilitas wifi ya. Untuk ruangannya juga ini ruangan yang ber-AC. Aku di bagian dalam, bisa di luar juga. Tapi sayang kalau di dalam sini kayaknya nggak boleh sambil ngerokok, soalnya nggak ada asbak. Jadi kalau kalian merokok ya kalian di luar. Untuk wifi-nya juga ada fasilitasnya teman-teman dan gratis di sini. Ya aku mau sambil ngedit video dulu nih, masih ada waktu sekitar 2 jam. Mantap. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 3 kurang 6 menit dan jadwal keberangkatan keretaku setengah jam lagi. Jadi kita sekarang berjalan ke bangunan stasiun untuk cetak tiket. Misi Pak. Pandalungan. Ya. Nanti di jalur 3 Pak. Oke siap, terima kasih Pak. Ya, untuk kereta api Pandalungan nanti bakal masuk di jalur 3 teman-teman. Tapi sekarang kita belum boleh masuk dulu. Ternyata kalau eksekutif tuh ada ruang tunggunya juga. Cuma mungkin kalau pagi gini nggak beroperasi ya, atau bisa kita masuk. Oh bisa teman-teman. Nah ini ruang eksekutif, cuma gelap. Nah
Ini dia, ternyata bisa nunggu di sini. Ada fasilitas toilet, toiletnya bersih banget, ruangannya ber-AC, jadi ini dingin banget teman-teman. Terus tersedia fasilitas untuk ngecas juga, jadi kita bisa ngecas nih di sini. Pukul 3:19 kereta api Pandalungan yang membawa saya dari Cepu menuju ke Surabaya akhirnya memasuki jalur 3 stasiun Cepu. Punya relasi dari stasiun Pasar Senen di Jakarta hingga stasiun Jember. Dengan rute tempuh sejauh 919 km, kereta ini sempat menjadi kereta dengan rute terjauh di Indonesia sebelum posisinya digeser oleh Kereta Api Blambangan Express di tahun 2024. Ya, aku masuk lewat kereta makan. Ini kereta makannya sudah di retrofit ya teman-teman. Jadi kayak restoran Chinese food gini nih modelannya. Ya karena aku sudah kenyang, kita nggak jajan hari ini. Kita langsung menuju ke kereta kita aja di kereta 5. Wah, ini ada fasilitas musolanya juga nih di sini. Ini sih Mas. Sebelum kereta diberangkatkan, Si Mbak. kami atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih. Ya, seperti ini untuk interior dari KA Pandalungan. Memakai rangkaian eksekutif stainless steel generasi pertama lungsuran dari kereta api Bima dan Argo Semeru yang sekarang sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Di dalam kereta ini terdapat 50 seat eksekutif hanya dilengkapi footrest saja. Untuk fasilitas seperti biasa ada soket untuk listrik, kompartemen bagasi di bagian atas, meja lipat bisa untuk makan atau untuk kerja, serta selimut yang steril dibungkus plastik. Tapi nggak saya pakai karena nanggung sih ini jaraknya. Perjalanan naik kereta api Pandalungan ini saya manfaatkan untuk istirahat, karena itu saya nggak terlalu banyak konten di sini. Oke teman-teman, pukul 5.26 kita sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Tiba di Surabaya, saya cuma menunggu sekitar 45 menit untuk naik kereta Arjonegoro dari stasiun Gubeng ke Sidoarjo dengan tarif yang cukup terjangkau, hanya Rp4.000 aja. Nah, di perjalanan kereta ini saya juga melanjutkan tidur untuk istirahat, karena perjalanan ke Sidoarjo ini bisa dibilang tektok juga. Oke teman-teman, kita sudah tiba di Sidoarjo, sekarang pukul 6.58. Di Sidoarjo saya cuma istirahat selama beberapa jam aja sebelum nanti akan kembali ke kota Jakarta. Karena itu trip naik bis Agramas akan segera dimulai sesaat lagi. Selamat malam teman-teman dari Red Bus Lounge di Medaeng, Surabaya. Aku baru aja menyelesaikan trip dari Cepu naik kereta api Pandalungan, nyampe di Surabaya itu tadi pagi. Dan malam ini aku langsung balik ke Jakarta. Aku pilih naik bis Agramas yang full sleeper. Jadi ini adalah bis Agramas dengan keberangkatan paling malam dari Surabaya. Dia tuh lepas Arjosari pukul 18.40 dan dijadwalkan berangkat dari sini pukul 8 lewat 10 malam. Dan di depanku ini ada bis Mutiara Express yang keberangkatan sekitar pukul 7 malam. Ini tuh saingannya bisku nanti teman-teman, karena bis Agramas yang ku naikin nanti itu dia tujuannya juga menuju ke Kemayoran, nggak jauh dari MGK nanti turunnya. Jadi bener-bener head to headnya itu sama Agramas yang bakal ku naikin. Nah teman-teman, buat kalian yang berangkat naik bis dari Surabaya, aku sangat sarankan kalian kalau bisa pilih titik naik, pilihnya dari
Red Bus Lounge ini. Kenapa? Karena Red Bus Lounge ini fasilitasnya lengkap banget. Dia ada toilet, ada musola, dan dia tuh ruang tunggunya ber-AC teman-teman. Jadi cukup nyaman. Petugasnya juga komunikatif. Misalkan bis kalian sudah deket, kalian pasti diingetin sama petugasnya untuk siap-siap. Beda kalau kalian naik dari terminal, kalian nunggu aja di ruang tunggu. Kadang kalian nggak tahu ya kalau bisnya datang. Nah ini baru masuk Indoren yang double decker J2S5, ada keberangkatannya pukul 8. Wah, kayaknya aku kenal tuh sama Mbak pramugarinya. Di Red Bus Lounge sini kalau kalian lapar juga sekarang sudah ada nasi goreng mie krengsengan, sama dari dulu ada bakso nih teman-teman. Aku kayaknya mau ngopi sebentar, soalnya belum ngopi nih hari ini. Terakhir ngopi tadi ya, waktu di mana? Di stasiun Cepu. Jadi aku mau pesen kopi dulu. Ada nggak kopi hitam? Mbak, ada kopi hitam nggak Mbak? Bu, kopi hitam ada, tapi yang nggak pakai gula. Dibikin es bisa nggak Bu? Ada es batu nggak Bu? Dibikin es ya Bu ya? Ya, dingin-dingin. Makasih Bu. Kembali katakan pukul 19.52 atas nama Yomaki dan Yoki mohon segera persiapan tiket. Terima kasih. Ya betul. Oke, terima kasih. Udah dapat panggilan teman-teman. Barusan dipanggil lewat speaker, bisa sudah mau datang, jadi kita siap-siap dulu. Terus nggak sendirian Mbak sekarang Mbak? Iya, Udah ada temen? kalau rame berdua. Oh alah, oke. Iya. Kamu nggak naik sini kak? Iya wes, kayaknya terakhir tahun lalu kayaknya. Selalu naik dari Bungurasi belakangan. Iya, terakhir Sekalian aku komen aku yang sekalian ngecek toilet. tadi loh. No? Terakhir aku komen Iya, katanya seru sama nanti. tahu nggak? Kita? Oh ikut komen? Oh alah, ntar tak cek ya. Yang bilang kalau itu Pak Kalong. Oh alah itu. Aku baru tahu namanya Pak Kalong dari Mbak E berarti. Sama ini nggak tahu. Sering-sering naik dari sini kak, cobain yang baru-baru. Boleh, siap. Pamit Mbak. Ya, hati-hati ya kak. Yuk. Misi Mas. Misi Mbak. Duluan ya. Malu Mas. Oke. Sip, terima kasih. Oke, kita masuk. Jadi nggak semangat lagi. Ini dasitku di nomor SA7. Taruh sini dulu. Ya, seperti ini seat dari bis sleeper dari Agramas yang saya naiki dengan nomor lambung SR012. Untuk harga tiket yang saya bayarkan 550.000 dan menurut saya cukup worth it karena untuk PO lain biasanya seat sleeper 11 tiketnya sudah di atas Rp600.000. Oke, sudah berada di seatku teman-teman. Jadi ini adalah bis Agramas dengan konfigurasi full sleeper. Di satu bis ini ada 22 seat totalnya, dan ini enaknya dapat seatnya itu yang udah Grand Captain. Grand Captain apa Grand Sleeper ya sebutannya. Pokoknya seat sleepernya tuh jumbo, jadi empuk banget. Di bagian kepala juga sudah empuk, jadi berasa kayak pakai bantal gitu. Jadi nggak usah ada bantal tambahan pun, dengan seat sleeper kayak gini udah nyaman banget teman-teman. Untuk ruang kaki kayak gini, ini posisi seat yang perbannya paling tegak. Nanti kalau sudah direbahin biasanya sih bakal lebih oke nanti ruang kakinya. Terus tadi begitu masuk kita sudah dapat bantal, lalu ini ada selimutnya steril, masih di plastik, dan ini ada paket snack. Ini ada cup holder di sini, kalau kita buka bisa jadi tempat naruh sendal. Terus di sini ada port USB, ada Type C, ada Type A. Di bagian atas sini ada lower AC-nya. Lower AC-nya ini kan pasti kepala ya. Misalkan kalau kalian pengen tutup, tinggal arahin aja ke tengah. Nah, udah mati nih AC-nya. Terus ada lampu baca di sini. Ada Type A, Type C juga. Di depan kita ada AVOD. Nanti kita coba di perjalanan AVOD-nya berfungsi apa enggak ya. By the way, ini kita masuk ke terminal Bungurasi teman-teman. Mampir dulu. Bentar, aku pinggirin dulu bantalnya. Nah, oke, ini kita langsung masuk di jalur berapa nih? Di jalur 26 yang paling pojok. Di kanan kita ada Sari Indah tuh. Terus di kanan sana ada Bali Trans.
Nah ini sekarang jadi permasalahan bis-bis di karoseri Laksana nih, jebol teman-teman. Tuh, rawan jebol di sini ya. Itu udah bolong tuh di sana. Soalnya memang Laksana karena rebahnya bisa lebih rebah, sehingga untuk ruang kaki penumpang belakangnya tuh lebih sempit gitu loh. Makanya itu rawan banget sama penumpang yang tinggi, itu ketendang tuh atasnya, bisa jebol. Mumpung lampunya masih nyala, kita coba lihat ada fasilitas apa aja di bis ini. Nah, di belakang sini ada minibar, jadi ada pop mie, terus ada kopi hitam, ada jahe wangi juga. Biasanya ada teh nih. Teh di sebelah mana ya? Ini apa nih? Nah, ini ada teh, tapi tehnya teh daun gini. Terus ada dispenser di sini, teman-teman. Kalau kalian mau pakai dispensernya, itu tinggal ditarik, terus tinggal kalian pencet aja nih. Itu. Ini minibarnya. Terus di sebelah sini itu ada toilet. Toiletnya kayak gini. Kita bongkar paket snack. Jadi untuk Agramas keberangkatannya dari timur itu snacknya beda ya sama Agramas Jakarta Malang yang berangkat dari barat. Nanti aku jelasin perbedaannya gimana. Tadi ini adalah paket snack untuk yang keberangkatannya dari timur. Pertama ini ada air mineral 600 ml, terus ada wafer superstar, kemudian ada roti croissant, terus ada apa lagi? Malkis Roma, lalu ada tisu basah, kemudian ada Mari Regal, terus ada susu ultramilk, apa lagi? Masih ada. Terakhir ada Nexstar brownies. Udah, ini aja teman-teman. Jadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 makanan, 1 tisu basah, sama 1 air mineral. Nah, kalau Agramas yang keberangkatannya itu dari barat, snacknya nggak sebanyak ini, dan kita tuh plusnya itu kita dapat ayam KFC teman-teman di perjalanan. By the way, ini sekarang pukul 8.15, kita sudah berangkat dari Terminal Purabaya. Sugeng Rahayu RK260 pakai bodi Jetbus 5 rombakan. Umumnya Bungurasi ya. Kalau mau keluar susah banget karena ketahan sama ini nih, bis-bis patas kayak begini. Surabaya, Solo, Semarang, Kuningan dengan topi merah khasnya. Oke. Dari sini bis sudah nggak jemput penumpang lagi. Pemerintahan berikutnya itu nanti kita servis makan di rumah makan Dutangawi. Dan aku udah lama banget gak servis makan di rumah makan Dutangawi. Lupa aku terakhir kali ngetrip naik apa ya, makan di Duta. Jadi mari kita makan rawon lagi. Karena kemarin waktu naik Garuda Mas kurang puas sama rawon yang di rumah makan Brawijaya. Kita harus puas-puasin makan rawon di Dutangawi nanti. Let's go. By the way, aku punya sedikit masukan nih buat Agramas, jangan pakai staples ya di sini karena bahaya nih. Nanti sampah-sampah staplesnya pasti orang pada buangnya itu sembarangan. Ujung-ujungnya orang bisa ketusuk gitu loh. Jadi pakai apa ya? Mending pakai solatif sih menurut saya. Kalau emang nggak mau packingnya kebuka gitu, tinggal solatif aja nih di ujung di sini gitu. Soal kalau pakai staples nih bahaya. Ya ini masukan aja sih. Untuk kabin sleeper Laksana ini dia nggak full tertutup teman-teman, jadi masih menyisakan ruang di bagian atas. Untuk sebagian orang kabin seperti ini tuh lebih baik karena nggak terasa sempit gitu, termasuk bagi saya. Untuk mekanisme perubahan bangkunya ini masih mekanik ya teman-teman, dan yang seperti saya bilang rebahnya Laksana tuh enak teman-teman, bisa lumayan rebah lah, sekitar 135 derajat. Nah, dari pengalaman saya naik bis sleeper Laksana, banyak penumpang terutama yang masih awam itu nggak tahu cara bagaimana menutup lover AC-nya. Padahal cukup mudah sebenarnya. Tinggal menggeser tuasnya aja ke arah tengah nanti ketutup. Kayak ini di penumpang depan saya, dia malah mengkorek-korek lover AC-nya. Nyari cara gimana nutupnya. Waduh, itu semoga nggak sampai rusak ya lover AC-nya.
Setelah perjalanan sekitar 2 jam dari kota Surabaya, akhirnya tiba juga nih saat yang ditunggu, yaitu servis makan. Nah, Agrama sendiri, kalau keberangkatan dari kota Malang atau Surabaya, servis makannya di rumah makan Duta 3 yang ada di kota Ngawi. Sementara kalau keberangkatan dari barat alias dari Jabodetabek menuju ke kota Surabaya atau Malang, servis makannya di rumah makan Kendilmas. Tapi kalian dapat tambahan 1 paket ayam KFC untuk mengompensasi jarak dari Jakarta ke rumah makan yang terlalu jauh. Sebelum bisa mampir ke rumah makan Duta 3 Ngawi, bis akap yang masuk ke kota Ngawi wajib masuk dulu ke Terminal Kertonegoro. Barulah setelah itu kita bisa ke rumah makan. Oke teman-teman, sekarang pukul 10.09 kita sudah tiba di rumah makan Duta 3 buat servis makan. Ini di bangunan belakang sepi nih, cuman ada bis kita sama ada City Trans saja tuh, CTP 17. Nah, kalau Agramas itu servisnya di bawah sini, dia sama kayak 27 Trans. Jadi ada but. Kita tinggal pilih mau makan apa nih. Pilihan makannya ada rawon nih, terus ada nasi gulai, terus ada bakso, ada soto ayam, ada lontong sayur. Terus itu apa tuh? Nasi ayam apa tuh? Oh, nasi ayam geprek sama nasi rica. Terus ini minumannya ada teh. Seperti biasa, aku maunya nasi rawon. Telurnya mau berapa, Mas? Telurnya Satu apa dulu? satu berapa? Satu 6.000. Satu aja. Setengah bisa emang, Mas? Satu, Mas. Satu kan? Ya. Oke. Yuk. Oke, teman-teman, ini dia servis makan. Jadi kalau di Duta kita naik Agramas atau 27 Trans, rawonnya tuh nggak dapet ini nih, nggak dapet telur asin. Beda ya kalau misalnya kita naik kayak Juragan atau yang di ruang-ruang VIP, itu rawonnya sudah dapet telur asin juga. Tadi nambah telur asin itu 6.000, nambah kerupuk udang itu 8.000. Terus aku minta nasinya setengah, teman-teman, jadi cuma dikit. Oke deh, kita servis makan dulu. Itu baru masuk 27 Trans, tapi nggak tahu itu yang apa tuh. Dek bawahnya kompartemen sih, berarti kalau nggak Tor ya Freyr harusnya. Oke, kita makan dulu. Lupa aku belum ambil minum, jadi kita ambil minum dulu guys. Tuh pada habis. Udah yang tawar ya, mau ambil tawar nih. Nah, di Duta ini ada toko oleh-oleh sekaligus minimarket, dan enaknya kalau di Duta itu belanjanya nggak mahal, harganya markupnya cuma dikit, mirip-mirip sama minimarket teman-teman. Beda sama rumah makan itu biasanya jauh lebih mahal. Aku ke toilet. Nah, di sini ada ruangan VIP. Iya, halo. Aduh, lagi bahasa aku. Sorry. Dengan Mas siapa, Mas? Meteo. Mas Meteo, Iya. oke. Mau naik bus apa, Mas? Aku lagi naik Agramas. Oh, Agra ini ya? Ini naik 27 berarti? Iya, 27 yang... Itu Freyr apa Yang Freyr. Tor? Oh, Freyr. Iya. Pak, yang kompartemen berarti? Iya. Yo, Pak. Siap. Iya, Makasih duluan, Mas Mas. Duyo, Pak. Hah? Duluan. Siap. Makasih Mas siapa ya? Iya. Tapi kalau kompartemen makannya ini juga ya? Iya. Di bawah juga. Oh, tapi ini dibedain. Enggak Ya wis. sama. Hati-hati Mas. Iya. Di perjalanan ya. Iya. Yuk. Sapa-sapa lagi. Oke. Jadi ini tuh VIP room teman-teman. Ini buat City Trans, khusus City Trans saja. Dan City Trans itu makanannya enak. Yang rekomendasi itu makan iga. Nggak tahu masih ada nggak menu iganya nih. Kita mau balik ke bis karena bentar lagi udah mau berangkat kayaknya jadwalnya. Penumpangnya udah pada balik semua teman-teman. Ngomongin eksistensi PO Agramas di jalur Jakarta-Malang, bisa dilihat mereka cukup serius menggarap jalur Jakarta-Malang ini. Terlihat dari banyaknya jadwal keberangkatan dalam sehari. Yang pertama ada armada double decker keberangkatan dari Parung yang sudah pernah saya coba sekitar setahun yang lalu. Kalau mau nonton videonya bisa kalian klik link yang ada di pojok kanan atas. Kemudian untuk armada sleeper ada 4 keberangkatan, yaitu dari Rajek, Poris Malam, Bogor, dan Tanjung Priok yang saya coba di video kali ini.
Belum lama ini mereka juga meluncurkan armada Grand Captain yang juga sudah pernah saya coba beberapa waktu yang lalu. Saat itu jadwal keberangkatannya masih di angkatan malam, sekarang sudah digeser menjadi keberangkatan pagi dari dan menuju Rajek. Jadi bisa dibilang Agrama Strike Malang ini sudah menjangkau hampir seluruh area Jabodetabek. Dari barat, timur, selatan, dan utara sudah dilayani oleh Agramas dengan total 6 jadwal keberangkatan dalam sehari. Ngomong-ngomong, per video ini diupload lagi ada promo nih untuk yang angkatan pagi. Dan menurut saya tarifnya semakin worth it, nggak sampai 500.000, kalian bisa naik sleeper yang Grand Captain sampai ke Malang. Kenalan sih Pak. Belum kenalan kita. Timo Pak. Mas Ari. Mas Hari. Halo Mas Timo ya. Betul. Kenalan sih Mas. Timo. Mas Wahyu. Nah ini harus bisa sok ngegat mana itu. Asli mana Mas? Sidoarjo aku sebenarnya. Cuma udah lama di Jakarta. Lah tadi ini di mana? Tadi naik dari itu kan, Surabaya. Oh yang Red Bus itu ya? Iya, Red Bus. Tapi Agra minta jemput Sidoarjo gitu mau nggak sih Pak? Enggak Mas. Belum bisa ya? Kalau kita sih sebagai kru Sesuai aja ya? di mana aja oke. Oh. Kalau emang kantor nyuruh, tapi kan kalau nggak ada, wah nggak Ya bisa. udah. Tapi kalau rombongan bisa. Oh, kalau rame lah ya. Iya, kalau rombongan bisa. Soalnya kadang banyak yang nanya, bisa apa yang bisa jemput gitu. Kalau aku sih baru nyoba tuh ya 27 sama Restu tuh mau. Cuman kalau yang lain, makanya kadang aku suka tanya dulu, bisa nggak gitu. Kalau Agra itu penjemputannya Surabaya aja sama Malang. Surabaya Mas. aja. Ya. Nggak masuk Jombang, nggak masuk Madiun. Kalau turun bisa ya? Turun ya bisa. Kapal 2 jam, 1 jam setengah kalau cepat Pak. Dan petang ada tuh waktu asar apalagi TS. Nah, TS isukan sama mobil harap udah perpal atau kurang makan. Tapi lawan dari payah mobil itu makan, aduh perpal bolong. Berarti tapi itu datang sore. Apa ya? Si sore, mana si awalnya dia ngomong mana-mana mau ada di waktu ini ya. Turun kan si dia di mana mau diganti ke si Umar. Nggak nanti. Mau nanti gitu. Berapa KPM? 44 kilo. Hanyalah kalau coba langsung ngariut banget tante. Nah, ini saya sudah kembali ke seat saya karena mau siap-siap untuk istirahat tidur. Tapi sebelum itu kita bedah dulu untuk fasilitas AVOD-nya. Di AVOD ini sudah tersedia beberapa judul film untuk ditonton, tapi sayangnya nggak tersedia fasilitas WiFi untuk nonton YouTube misalnya. Kalau mau tethering hotspot dari HP ke AVOD ini pun sepertinya juga nggak bisa, karena saya coba cari pengaturannya pun nggak ketemu teman-teman. Jadi ya fungsinya hanya untuk menikmati film-film yang memang sudah ada di dalamnya. Kalau kalian punya earphone yang masih kabelan, bisa juga dicolok ke sini biar nonton filmnya semakin nikmat. Bangun-bangun ternyata sudah terang dan posisi bis sudah berada di Cikarang untuk menurunkan penumpang. Dari sini bis mengantarkan penumpang sebentar ke Bekasi Timur dan ternyata nggak ada penumpang yang turun di Pulau Gebang hari ini. Bis langsung menuju ke arah Jakarta Pusat melalui jalan tol baru yang belum pernah saya lewati sebelumnya, yaitu jalan tol layang dalam kota. Jalan tol layang dalam kota rencananya akan memiliki 6 ruas tol, dan untuk ruas pertama yang beroperasi per tahun 2021 kemarin adalah yang saat ini dilewati bis ini, yaitu dari Pulau Gebang menuju ke Kelapa Gading. Jalan tol ini cukup sepi karena tarifnya cukup mahal.
Buat kendaraan seperti mobil dan bis yang masuk ke golongan 1, tarifnya Rp22.000 untuk jarak yang hanya sekitar 9 km. Ya, ini kita sudah di Moi. 644 teman-teman. Agak telat nih masuk Jakartanya. Dari Moi ini nanti bakal lewat Galur, terus Kemayoran, baru Tanjung Priok. Dan tadi saya barusan ngeliat di map, Galurnya macet. Jadi ya udah alamat kesiangan ngantor hari ini kita. Kondisi bis di belakang udah sepi teman-teman. Kayaknya rata-rata udah pada turun di tadi deh. Jadi tadi berhenti di Cikarang, di Bekasi, terus di Kelapa Gading, jadi bisa nggak mampir Pulau Gebang, terus ini Cempaka Putih, Kemayoran, nanti terakhir di Tanjung Priok. Kayaknya nggak ada yang turun di Tanjung Priok. Ini udah sepi sih di belakang. Ya, masih ada 1-2 orang mungkin. Ini yang mau turun Kemayoran udah pindah ke depan semua duduknya. Kami informasikan bahwa sebentar lagi kita akan tiba di titik penurunan Kemayoran. Sedikit informasi buat kalian yang tertarik naik Agramas dari Kemayoran. Untuk lokasi titik turunnya ini lumayan berdekatan dengan PO Mutiara Express. Kalau Mutiara Express, titik naik dan turunnya ada di Mall MGK Kemayoran. Sedangkan untuk Agramas, nggak sampai masuk area MGK Kemayoran. Agennya ada di pintu masuk Pusat Kuliner JTS Kemayoran, tepat di perempatan menuju ke MGK Kemayoran. Yang saya tahu dari hasil pencarian di website tiketing Agramas, untuk keberangkatan dari sini sepertinya hanya melayani rute menuju ke Surabaya atau Malang dan ke area Wonogiri saja. Oke, kita udah nyampe guys. Mas Fun ya? Iya bang. Bekasi ya. Sun, nggak ada. Agennya sebelah mana sih? Ini, sini. Tanda merah ini. Iya. Oh ini nih ya tulisannya ya. Oh iya wes. Ganti mas. Oke, ini mepet banget sama jadwal kantorku, jadi aku mesti buru-buru nih. Untung ke kosan nggak terlalu jauh, paling ke kosanku sekitar 10 menit. Langsung aja kita booking. Jadi untuk secara waktu tempuh oke sih teman-teman. Ini nyampe Kemayoran sini pas lah sekitar 11 jam kalau dihitung dari terminal Bungurasi ya. Cuma jam-jamnya ini loh, ini jam-jam udah macet di Jakarta. Jadi kalau kita kena macet dikit tadi di misalnya di Cikampek Utama, kita udah telat banget pasti masuk sini bisa jam 7:30, jam 8. Jadi saranku mungkin bisa dikurangin ya 1 ampiran di Cikarang atau Bekasi supaya masuk Jakartanya tuh bisa lebih cepet. Kalau hilang 1 mungkin kita nyampe sini sekitar jam 7 udah nyampe di Kemayoran pas waktunya. Timo ya mas. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Timo di sini dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video trip saya yang berikutnya.